Shalom Alaikum, sahabat Katoliku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita akan membahas kisah hidup seorang santa yang berasal dari Afrika Utara, yaitu Santa Monica. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Santa Monica, seorang wanita kudus yang lahir sekitar tahun 322 Masehi, tepatnya di kota Tagaste, Afrika Utara, yang saat ini masuk dalam wilayah Aljazair. Santa Monica sendiri adalah ibu dari Santo Agustinus dari Hippo. Santa Monica adalah seorang ibu Kristen sejati. Iman dan cara hidupnya yang terpuji patut diteladani para ibu, terutama mereka yang anaknya tengah tersesat dalam berbagai ajaran dan bujukan duniawi. Sekali lagi, Santa Monica lahir di Tagaste, Afrika Utara dalam sebuah keluarga Kristen yang saleh. Ketika berusia 20 tahun, ia dinikahkan dengan Patricius, seorang pemuda kafir yang cepat panas hatinya. Dalam kehidupannya bersama Patricius, Santa Monica mengalami tekanan batin yang hebat karena ulah Patricius dan juga putranya Agustinus. Patricius seringkali mencemoohkan dan menertawakan usaha keras Santa Monica dalam mendidik anaknya Agustinus agar bisa menjadi seorang pemuda yang luhur budinya. Semua beban itu ditanggung Santa Monica dengan sabar, sambil tekun berdoa memohon campur tangan Tuhan. Bertahun-tahun lamanya tidak ada tanda apapun bahwa doanya dikabulkan Tuhan. Baru pada saat-saat terakhir hidupnya, Patricius bertobat dan minta dipermandikan. Santa Monica sungguh bahagia dan mengalami rahmat Tuhan pada saat-saat kritis suaminya. Ketika itu anak Santa Monica, yaitu Agustinus, masih berusia 18 tahun dan sedang menempuh pendidikan di kota Kartago. Cara hidupnya semakin menggelisahkan hati ibunya karena telah meninggalkan imannya dan memeluk ajaran Manikeisme yang sesat itu. Lebih dari itu, di luar perkawinan yang sah, Agustinus hidup dengan seorang wanita hingga melahirkan seorang anak yang diberi nama Deodatus. Untuk menghindarkan diri dari keluhan Santa Monica, Agustinus pun memilih pergi ke Italia. Namun meskipun demikian, ia sama sekali tidak bisa luput dari doa dan air mata ibunya. Santa Monica berlari meminta bantuan kepada seorang uskup. Kepadanya uskup itu berkata, "Pergilah kepada Tuhan. Sebagaimana engkau hidup, demikian pula anakmu, yang bagimu telah kau curahkan banyak air mata dan doa permohonan, tidak akan binasa. Tuhan akan mengembalikannya kepadamu." Nasihat pelipur lara dari sang uskup tetap tidak dapat menenteramkan hati Santa Monica. Ia tidak tega membiarkan anaknya lari menjauhi dia dan terjerumus semakin dalam akan dosa. Sehingga Santa Monica pun memutuskan menyusul anaknya ke Italia. Di sana, Santa Monica menyertai anaknya di Roma maupun di Milan. Di Milan, Santa Monica dan putranya bertemu dengan uskup Santo Ambrosius yang kudus. Akhirnya oleh teladan dan bimbingan Santo Ambrosius, Agustinus bertobat dan bertekad untuk hidup hanya bagi Allah dan sesamanya. Saat itu bagi Santa Monica merupakan puncak dari segala kebahagiaan hidupnya. Hal ini terlukis di dalam kesaksian Agustinus sendiri perihal percakapan mereka tentang perjalanan kembali ke Afrika. Percakapan itu berbunyi,
kami berdua terlibat dalam pembicaraan yang sangat menarik, sambil melupakan lika-liku masa lalu dan menyongsong hari depan. Kami bertanya-tanya, seperti apakah kehidupan para suci di surga? Dan akhirnya, dunia dan segala isinya ini tidak lagi menarik bagi kami. Ibu berkata, bagi ibu sudah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang memikat hatiku. Ibu tidak tahu untuk apa mesti hidup lebih lama, sebab segala harapan ibu di dunia ini sudah terkabul. Dalam tulisan lain, Agustinus mengisahkan pembicaraan penuh kasih antara dia dan ibunya di Ostia, Roma. Percakapan itu berbunyi, sambil duduk di dekat jendela dan memandang ke laut biru yang tenang, ibu berkata, "Anakku, satu-satunya alasan yang membuat aku masih ingin hidup sedikit lebih lama ialah aku mau melihat engkau menjadi seorang Kristen sebelum aku menghembuskan nafasku. Hal itu sekarang telah dikabulkan Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu sama sekali kepadanya dalam pengabdian yang tulus kepadanya. Sekarang apalagi yang aku harapkan?" Beberapa hari kemudian, Santa Monica jatuh sakit. Kepada Agustinus ia berkata, "Anakku, satu-satunya yang ku kehendaki ialah agar engkau mengenang daku di altar Tuhan." Ibu yang luar biasa ini wafat dengan damai pada tahun 387 Masehi di Ostia, Roma. Kemudian oleh Gereja Katolik, perayaan Santa Monica jatuh pada tanggal 27 Agustus. Dari kisah hidup Santa Monica ini membuktikan kepada kita bahwa doa seorang ibu yang tak kunjung putus akan selalu didengarkan Tuhan. Santa Monica, doakanlah kami. Salve